Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Sylvia Widiantari dari kelas 1B Prodi D4 Akuntansi Manajerial jurusan Akuntansi di Politeknik Negeri Samarinda. Di video ini saya ingin menjelaskan materi pengantar manajemen yang ada di topik 1. Apa sih manajemen itu? Jadi, manajemen itu berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Dari sini muncul beberapa pertanyaan. Di antaranya itu, yang pertama, what? Apa yang diatur? Why? Mengapa harus diatur? Who? Siapa yang mengatur? How? Bagaimana cara mengaturnya? Where? Di mana diaturnya? Apa yang diatur? Jadi yang diatur itu adalah 6M. 6M ini terdiri dari man, money, methods, material, machines, dan market. Kemudian, mengapa harus diatur? Agar 6M tersebut lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Kemudian, siapa sih yang mengaturnya? Jadi, yang mengaturnya itu adalah orang yang memimpin atau orang yang punya wewenang untuk mengatur 6M tersebut. Kemudian, bagaimana cara mengaturnya? Cara mengaturnya yaitu melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen POAC. Kemudian yang terakhir, di mana diaturnya? Diaturnya itu di lembaga tempat organisasi tersebut berdiri. Kemudian kita beralih ke pengertian manajemen menurut para ahli. Di sini saya pertama mengambil pengertian menurut George R. Terry dari bukunya yang berjudul Principle of Management. Di situ menyebutkan bahwa manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dari sini kita dapat menyimpulkan, pengertian manajemen yaitu adalah sebuah seni mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan utama sebuah organisasi atau bisnis melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien. Kemudian, mengapa manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi? Jadi, manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi yang pertama itu untuk memudahkan pencapaian tujuan, baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Yang kedua itu untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan kita dapat menentukan skala prioritas. Yang ketiga, kita dapat mempunyai keunggulan daya saing dalam menghadapi persaingan global. Yang terakhir, itu untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Lalu, terdapat beberapa pokok pikiran penting dalam pengantar manajemen. Yang pertama, proses. Kemudian yang kedua, perencanaan. Yang ketiga, pengorganisasian. Yang keempat, memimpin. Yang kelima, pengawasan. Yang keenam, menggunakan semua sumber daya organisasi. Yang ketujuh, upaya untuk mencapai tujuan. Kemudian kita masuk ke fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama itu planning atau perencanaan. Yang kedua itu organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga itu directing atau leading atau bisa disebut actuating yang berarti pengarahan dan pengimplementasian. Yang keempat itu controlling yang dapat disebut pengawasan dan pengendalian. Fungsi pertama yang akan kita bahas yaitu fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi serta taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Lalu kegiatan apa aja yang ada dalam fungsi perencanaan? Kegiatan yang ada dalam fungsi perencanaan yang pertama itu adalah menetapkan tujuan dan target bisnis. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut. Yang ketiga, menentukan sumber-sumber daya yang diperlukan. Yang keempat, menetapkan standar atau indikator keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan, didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan. Lalu kegiatan apa aja sih yang ada di dalam fungsi pengorganisasian? Pertama itu adalah mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia atau tenaga kerja. Yang keempat, kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi yang paling tepat. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pengarahan dan implementasi. Fungsi pengarahan dan implementasi adalah proses implementasi yang diprogram agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi, serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi.
Lalu kegiatan apa aja yang ada di dalam fungsi pengarahan dan implementasi? Jadi kegiatannya itu yang pertama ada mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Yang kedua, yaitu memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Yang terakhir itu menjelaskan kebijakan yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau perusahaan tersebut. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengawasan dan pengendalian adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Lalu kegiatan apa aja sih yang ada di dalam fungsi pengawasan dan pengendalian? Jadi kegiatan yang ada dalam fungsi pengawasan dan pengendalian itu yang pertama adalah mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Yang terakhir, yang ketiga adalah melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Oke, sekian video saya mengenai materi pembahasan pengantar manajemen. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.